Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sekalian. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, part 1. Pada video sebelumnya adik-adik sekalian sudah mempelajari bagaimana cara memasukkan IP address baik di komputer maupun di router, baik untuk interface fast Ethernet ataupun di interface serial. Nah, jika semua IP sudah kita masukkan, maka bisa kita lihat indikator dari masing-masing interface, kabel yang menuju di setiap interface itu sekarang warnanya sudah hijau. Ini menandakan bahwa peralatan tersebut sudah terhubung, ya, sudah saling terhubung. Oke, kita akan coba menggunakan utilitas ping. Yang pertama dari komputer ini yang 3.2 pojok kiri, kita akan ping ke 3.1 pada router. Tindih klik ya pada 3.2 atau sentuh, terus kita pilih desktop, terus kita pilih command prompt ya. Kita akan melakukan ping ke 3.1 192.168.3.1 enter. Ya, replay ya. Ini menunjukkan bahwa dalam satu network mereka sudah bisa saling terhubung. Oke, kita close. Kita uji coba dari 4.2 ke 4.1. Ini 4.2 ke 4.1, sentuh komputer 4.2, pilih desktop, pilih command prompt, ping ke spasi 192.168.4.1. Iya, sudah terhubung ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menghubungkan komputer atau host atau PC dari setiap jaringan ke jaringan yang lain ya. Jadi dari TKJ ke RPL dan ke multimedia. Kalau saat ini sebelum kita melakukan konfigurasi router, kita coba ping ya, command prompt. Kita coba ping dari komputer di 3. Kita coba ping ke 4 ya, ke jaringan yang sebelahnya atau ke RPL 192.168.4.2 ya. Komputer yang di RPL itu ada 4.2. Coba ping. Ya, informasi yang dimunculkan adalah destination host unreachable. Ini menunjukkan bahwa antara jaringan TKJ dan jaringan RPL ya, itu belum saling terhubung ya, atau dapat dikatakan bahwa router belum mengizinkan paket keluar dari jaringan ini menuju ke jaringan yang lain ya, sehingga kita perlu melakukan konfigurasi untuk router mengizinkan jaringannya untuk keluar dan menuju ke jaringan yang lain ya. Oke, saya lengkapi dulu. Oke. Nah, konfigurasinya adalah adik-adik sekalian perhatikan bahwa ketika IP 3.2 komputer ujung kiri ya akan menuju ke 4.2, maka dia akan melewati network yang baru ya. Network yang baru ini adalah yang pertama adalah network dari 4.0 ya, yang terdiri dari 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ketika network
yang di TKJ, nah, di lab TKJ ini 3 titik sekian ya, 192, 168, 3.2, 3.4, 3.5 ya. Itu jaringan yang akan dilewati untuk menuju ke 4.2, 4.4 itu adalah jaringan 88.1 dan 88.2. Nah, 88.1 itu berada dalam network di TKJ ya. Jadi bersatuan dengan router TKJ, sehingga dia akan keluar menuju 4 titik sekian, ini 4.2 atau 4.4 melalui 88.2 ya, akan melalui 88.2. Anda lihat. Jadi ketika 3.2 akan pergi ke 4.2, dia akan melewati router dengan alamat 88.2, sehingga dia akan menjadi bisa dikatakan gerbang untuk menuju ke 4 titik sekian ya. Sehingga konfigurasi kita adalah kita klik router, klik CLI, enter ya, jangan lupa. Terus kita klik enable, enter. Oke. Terus kita masuk ke mode konfigurasi, konfigur terminal, enter. Oke, ini sudah mode konfigurasi. Nah, perintahnya adalah IP root ya. Ini kita bisa menggunakan menu ini, IP. Nah, ini IP root. Kita cari root. Nah, ini IP root. Nah, ini IP root, kita masukkan IP tujuannya ya. Gitu. Kita akan menuju ke 4 ya. Yang kita masukkan ini adalah alamat network ya. Jadi IP root 192.168.4.0 ya. Jadi untuk semua ini 168.4.0. Oke. Jadi semua IP yang networknya 4 ini terwakili dengan angka 0 tadi ya. Jadi alamat networknya kita masukkan. Jangan lupa subnet masknya kita tuliskan juga 255.25. Jadi dipisahkan dengan spasi. Setelah itu 255.255.255.0. Terus lewat apa tadi? Jadi menuju ke 4.0 itu lewat mana tadi? Nah, jadi saya sudah sampaikan tadi ya. Jadi lewat 88.2, 192.168.88.2. Jadi ini perintahnya, kita enter. Lihat dulu ya, pastikan IP spasi root, tujuannya network 4.0, 192.168.4.0, subnet masknya 255.255.255.0, dan dia melewati 192.168.88.2. Oke. Kalau sudah, kita enter. Nah, ini jika tidak ada kesalahan dia akan seperti itu ya. Oke, ini selesai. Kita kembali ke mode networknya. Nah, ini jadi sekalian, perintah tadi adalah kita mengizinkan paket dari network 3 menuju ke network 4 melalui router terdekat dengan alamat 88.2, interface 88.2. Nah, sekarang kita coba di IP 3.2, kita klik desktop, terus command prompt, terus kita ping ke 4 titik. Kita ping langsung ke 4.168.4.2. Oke. Ya. Tunggu sebentar.
Oh iya, ini sebentar, ini masih error ya, karena kita belum mengatur dari 4.2 ke 3.1 ya di routernya. Oke. Karena dia harus berbalas ya. Saya matikan dulu ini, close. Saya close ya. Tadi kan kita mengeset dari 3 ke 4 ya. Sekarang kita juga harus membuat agar datanya bisa kembali ya. Maka kita juga harus buat alamat di router RPL menuju 3 titik sekian itu melalui 88.1 ya. Sehingga kita di router RPL kita konfigurasi, sentuh router RPL, sentuh CLI, enter ya, terus kita enable, enter, terus kita configure terminal, enter. Oke, sama seperti perintah tadi, yaitu IP, terus root ya, IP root, terus kita masukkan 192 alamat network ya, 192.168.3.0 ya, alamat network ya. Subnet masnya jangan lupa pakai spasi 255.255.255.0 dan melalui root alamat root interface rootnya ya yang masuk tadi 192.168.88.1. Oke, IP root 3.0. Oke, sudah benar, enter. Iya, ini sudah balasannya ya, dari RPL TKJ ke RPL, dan ini balasannya RPL ke TKJ. Oke, kalau sudah kita end ya, terus end lagi, iya, end lagi sampai keluar. Oke, nah sekarang kita coba lagi ya dari 3.2 desktop, command prompt, dan kita ping lagi. Adik-adik sekalian, cukup jika perintah sebelumnya sudah ada, kita tinggal mengetik panah atas ya, tinggal kita tidak perlu menulis lagi. Oke, ya sudah replay ya dari 3.1 ke 4.2. Oke, saya ulangi, panah atas, enter ya, replay, dan kita coba dari 4.2 ke 3.2 desktop, command prompt. Ini panah atas ada enggak? Oh ya, ini kita rubah dari 4.2 kita ping ke 3.2. Enter ya, sudah replay ya. Oke, jadi ketika ada paket data dari 3 titik sekian ya menuju ke 4 titik sekian, maka dia akan dikonfigurasi di router TKJ untuk mengizinkan paket tersebut, jadi menggunakan perintah IP root melalui interface yang keluar dari router tersebut, yaitu 88.2 dengan IP 88.2 ya. Melalui IP 88.2 dia akan menuju ke 4 titik sekian-sekian. Nah, bagaimana dengan yang ke multimedia? Maka untuk yang ke multimedia yang kita perlu berikan konfigurasi atau IP rootnya adalah dia akan melewati jaringan 99 ya. Di sini ada jaringan 99.1 dan 99.2. Jadi networknya 192.168.99.0, dan dia akan menuju juga ke jaringan 5 titik sekian ya, yang jaringannya multimedia 5.0 ya, sehingga nanti konfigurasinya adalah
Di router pertama kita tambahkan IP root menuju ke jaringan 99 melalui 88 dan menuju ke jaringan 5 melalui 88.2. Nah, di RPL kita tambahkan menuju ke multimedia, berarti dia di RPL-nya perintahnya nanti IP root 5.0, subnet masknya 255 dan seterusnya, dan melalui IP 99.2 ya. Jadi karena yang keluar ketika dia menuju ke IP 5 itu 99.2. Ini yang dari RPL ya, yang dari RPL. Nah, nanti di multimedia juga kita konfigurasi seperti itu ya, yang di multimedia. Jadi hampir sama dengan konfigurasi di TKJ, hanya dirubah ya. Jadi kalau di multimedia yang kita atur adalah pertama dia akan menuju ke 4 melalui 99.1 dan dia akan menuju ke 88.0 ya, IP network antara TKJ dan RPL itu melalui 99.1, dan dia akan menuju ke 3.0 melalui 99.1. Jadi itu adik-adik sekalian, silakan dicoba, dilanjutkan ya. Mudah-mudahan mengerti atau memahami apa yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan disampaikan saja di kolom komentar atau di japri langsung ya, Pak Guru tunggu. Karena kalau terlalu panjang ini videonya nanti cukup berat ya, aksesnya juga akan lama. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.